dhalin. Amin. Jadi tanggal 1 ya, tanggal 1 tahun baru tetap ngaji. Ya, tanggal 1 tetap ngaji. Ya wis pokoknya ngaji terus. Enggak ada liburnya ngaji. Makan aja enggak libur ya. Makan aja enggak libur, masa ngaji libur? Ya gak ono libur ngaji. Ngaji terus sampai mati. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang masyhur dari pendapatnya madhab Syafi'i, yang pertama tentang mengenai masalah sholat Jumat apakah harus berjumlah 40 orang. Apakah sholat Jumat ini harus berjumlah 40 orang? Maka ini yang paling penting. Apakah semuanya harus berjumlah 40 orang? Karena kalau harus berjumlah 40 orang, ada satu daerah yang agama Islamnya minoritas, kemudian tidak bisa melakukan sholat Jumat. Apakah 40 orang itu harus apa tidak? Maka kita perlu meneliti pendapat-pendapatnya para ulama yang kita gak usah keluar madhab. Karena saya pernah suatu hari dakwah di sebuah daerah, dia tanya sama saya, Gus, di sini pengen mendirikan Jumatan, tapi yang Jumat cantuman cuma orang 10 orang. Apa boleh saya mendirikan sholat Jumat? Karena kalau saya enggak sholat Jumat ini Gus, nanti turun-turun saya ini enggak akan sholat Jumat juga. Tapi kalau kita sudah mulai sholat Jumat, bisa jadi 4 bulan, 5 bulan, 1 tahun lagi sudah lebih dari 40. Nah kita bagaimana ini? Maka kita meneliti pendapatnya para ulama dari madhab kita. Madhab kita ada Syafi'i itu ada 2 pendapat. Ada qaul qadim, ada qaul jadid. Ada qaul qadim, ada qaul jadid. Mestinya kalau sudah ada qaul jadid, qaul qadim enggak bisa dipakai. Qaul jadid itu jumlahnya yang wajib harus arba'ina, harus 40 orang. Kalau enggak 40 orang enggak boleh, enggak sah. Itu qaul apa? Jadid. Kalau qaul qadim itu malah ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama itu 4 orang, pendapat yang kedua itu 12 orang. Paham? Jadi madhab Syafi'i sendiri ada berapa pendapat? Ada 3. Qaul jadidnya sepakat 40 orang, tapi qaul qadimnya Imam Syafi'i ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama qaul qadim mengatakan 4 orang boleh, pendapat yang kedua 12 orang boleh. Ini dulu pernah saya teliti. Ini dalam kitab I'anatut Thalibin juz 2 bab sholat Jumat, tempatnya di pinggir. Jadi ini yang baca biasa di tengah, itu tempatnya agak di pinggir. Dikatakan dalam kitab I'anatut Thalibin, fala yunafi anna lahu qaulaini qadimaini fil adadi aidan ahaduhuma aqalluhum arba'atun sanil qaulaini isna asyar. Tidak dapat dipungkiri bahwa pendapatnya Imam Syafi'i ya qaul qadim, kan ada qaul jadid, ada qaul qadim. Yang kita pakai rata-rata qaul jadid. Makanya ono ning Al-Qur'an lho mirip-mirip lho, ono nasikh, ono mansukh. Tapi ya enggak sampai seperti itu kalau dawuhnya Imam Syafi'i. Ada qaul qadim, ada qaul jadid. Qaul jadid yang kita pegang. Qaul qadim pendapatnya ada 2. Ada yang 4 orang, ada yang 12 orang. Jadi qaul jadid ada yang 12 orang, qaul qadim ada yang 12, ada yang 4. Kemudian persepsi kita, pemahaman kita, kalau ada qaul jadid, jadid itu artinya baru. Kalau ada yang baru, yang lama tidak boleh dipakai. Kalau ada qaul jadid, qaul qadim nggak boleh dipakai, kecuali hanya 12 masalah. Jadi nggak perlu dijelaskan sekarang.
Nah, tapi ada qaul qadim yang boleh dipakai, ini catatan pentingnya. Qaul qadim yang boleh dipakai yang dinasru oleh ashab. Yang ditolong, yang didukung oleh ashab. Contoh nih, lihat nih semua. Saya punya pendapat qaul qadim. Ya. Ketika saya mengucapkan yang qaul jadid, maka pendapat qaul qadim nggak bisa dipakai kecuali ada ashab. Siapa ashab itu? Pengikutnya Imam Syafi'i yang sudah alim, yang hebat seperti Ibnu Hajar, ya, Imam Nawawi. Dia mendukung qaul qadim itu, menasru qaul qadim itu. Maka qaul qadim yang asalnya tenggelam nggak boleh dipakai, sehingga boleh dipakai karena didukung oleh salah satu ashab atau santrinya Imam Syafi'i, sehingga dikatakan wahal yajuzu taklidu hadzainil qaulaini, apakah boleh orang itu mengikuti pendapat dua tadi qaul qadim? Ada berapa tadi? Dua. Satu berapa? Empat. Nomor 12. Apakah boleh kita mengikuti dua pendapat tadi itu? Maka al-jawab na'am, jawabannya boleh. Fa innahu qaulun lil imam, karena itu adalah pendapatnya imam madhab seperti Imam Syafi'i, nassarahu ba'du ashabihi, yang dimana sudah ditolong, sudah didukung, sudah diangkat oleh sebagian ashabnya. Maka dapat disimpulkan qaul qadim yang enggak boleh dipakai itu qaul qadim yang enggak dinasru oleh ashab. Ono qaul qadim, contoh ya, memegang kemaluan itu hukumnya apa? Hukumnya apa? Batal. Orang punya wudhu, si soleh habis wudhu megang rudalnya, setting bi soleh, dipegang sama si soleh, batal. Qaul jadid mengatakan batal, qaul qadim mengatakan tidak batal. Kemudian ada orang ikut qaul qadim, tidak boleh diikuti karena qaul qadimnya tidak dinasru oleh ashab, tidak ditolong, tidak didukung oleh ashab. Tapi ini pendapat yang sholat Jumat 4 orang itu dinasru oleh ashab. Jadi kita bisa pakai pendapat ini dalam kondisi situasi tertentu. Contoh seperti yang saya contohkan tadi itu. Suatu hari saya dakwah di sebuah tempat. Di situ orang mau sholat Jumat, kalau nggak salah saya masih ingat, dihitung rumah yang siap sholat Jumat 10, 11. Yang satu itu nggak aktif tapi karena dia dagang. Yang 10 aktif. Terus tanya sama saya, Gus gimana ini? Apakah boleh saya melakukan sholat Jumat 10 orang? Karena kalau saya nggak melakukan sholat Jumat, yang saya pikirkan anak-anak saya, cucu-cucu saya, sampai kapan dia tidak melakukan sholat Jumat. Akhirnya ya wes, sholat Jumat saja. Ada yang memperbolehkan. Nah kita dalam kondisi tertentu bisa pakai pendapat ini, pendapat qaul qadim yang dinasru oleh ashabus Syafi'i. Saya pakai ini kalau dalam kondisi. Tapi kalau dalam kondisi nggak terpaksa, contoh neng desa Petemon ini ada orang mendirikan masjid, kemudian tanya sama saya, Gus ini jamaahnya kurang 40, sah apa enggak? Enggak sah, beres. Karena tidak dalam kondisi dibutuhkan pendapat ini. Kalau di kondisi dibutuhkan pendapat ini kita pakai nasru. Ada satu hal yang, dan kemarin di tempat itu saya terus ngisi acara di tempat itu, mungkin 4 bulan yang lalu lah, di masjid itu. Lah kok jamaahnya itu penuh masjid itu, jamaahnya banyak, luar biasa banyaknya. Alhamdulillah, jadi bisa hidup akhirnya masjid itu. Bahkan istighosah tiap bulannya itu sampai ratusan orang. Padahal dulu hanya orang 10 yang mau sholat Jumat. Jadi kadang-kadang kita perlu dalam fiqhud dakwah, dalam kita menentukan dakwah itu kadang-kadang kita perlu pakai fiqhud dakwah. Fiqhud dakwah tapi tidak fiqhud dakwah itu penting dalam rangka apa? Dalam rangka untuk kemaslahatan umat.
Tapi kalau sudah pakai, boleh nggak sholat Jumat yang model kayak gini? Langsung haram, nggak sah. Ya sampai sekarang mungkin nggak akan ada sholat Jumat. Alhamdulillah selesai itu. Itu yang pertama. Jadi kalau ditanya oleh orang dalam kondisi tertentu boleh kita ikut pendapat qaul qadim yang 12 atau 4 dengan alasan qaul qadim boleh dipakai selama dinasru, ditolong atau didukung oleh ashabus Syafi'i. Yang pertama. Yang kedua adalah ada saat khutbah Jumat itu ada yang pakai bahasa daerah. Kalau di daerah Madiun, tempat lahir saya di sana, pakainya bahasa Jawa. Kalau di sini pakainya bahasa Madura atau bahasa Indonesia, karena di Probolinggo campur, di daerah Keraksan sana Jawa, di daerah sini Madura. Solo Godik Jawa, tapi Jawa yo opo. Patemon Jawa, tapi Jawane yo opo. Tanyakan tuh Ustadz Wanda itu kalau bicara sama bapaknya Jawa, tapi yo opo. Apalagi Tat Faisal, tambah saraan boleh, tambah nemen, ya opo nih. Ya karena memang kayak gitu ya, Madura, Jawa, Probolinggo ini campur sudah, ya Jawa, ya Madura, kena semua. Tapi bahasa resminya malah di sini pakainya bahasa Madura di mana-mana. Tapi kalau di rumah kamu nggak ada Madura, Bek. Di rumah kamu itu nggak ada Jawa, Bek. Adanya Madura. Di gunung-gunung Madura. Nah, bagaimana kalau ada orang khutbah? Ini penting. Bagaimana kalau ada orang khutbah pakai bahasa daerah, tidak pakai bahasa Arab? Bagaimana hukumnya? Maka dalam keterangan Bulughatut Tulab dikatakan la yustaratu fil khutbah kaunuhu bil lughatil arabiyyah illal arkan. Ini penting ini. Kalau kamu ditanya oleh orang boleh enggak orang itu khutbah Jumat tidak dengan bahasa Arab, maka jawabannya khutbah tidak harus pakai bahasa Arab kecuali hanya rukun-rukunnya saja. Kalau rukun-rukunnya khutbah harus pakai bahasa Arab. Ingat, kan khutbah itu ada rukun-rukunnya kan? Yang bukan rukun nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia. Tapi yang rukun harus pakai bahasa Arab. Bahkan dikatakan di sini fayajuzu wa amma adaha. Kalau selain rukun-rukunnya fayajuzu bi ghairiha, itu boleh dengan selain bahasa Arab, la siyaman idza kana bilughatil mustami'in, apalagi itu pakai bahasa yang mendengarkan. Di sini pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Madura, di Jawa, di Madiun pakai bahasa Jawa, maka fatahsulu bihil faidah, maka sungguh itu malah menghasilkan faidah, maka malah boleh, bahkan dianjurkan selama rukun-rukunnya tidak dibahasa Indonesiakan. Contoh begini lah, nih, apa rukun-rukunnya? Saya kalau khutbah ya pakai bahasa Indonesia, apalagi kalau khutbah-khutbah di masjid-masjid besar pakainya bahasa Indonesia. Tapi hati-hati, pakai bahasa Indonesia itu boleh selama rukun-rukunnya tetap pakai bahasa Arab. Apa rukun-rukunnya khutbah? Ini kadang-kadang ngaji gak ngerti rukun-rukunnya khutbah. Rukun khutbah itu ada 5. 1, hamdalah, alhamdulillah, kan gitu biasanya. Alhamdulillahi rabbil alamin, itu wajib. Tidak boleh itu di bahasa Indonesia kan, segala puji bagi Allah, tidak boleh. Pakainya harus bahasa Arab. Nomor 2, summa salatu ala nabi, kemudian membaca sholawat kepada kanjeng Nabi, itu rukun khutbah, wajib pakai bahasa Arab. Jadi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, atau Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, itu wajib.
Tidak boleh dipakai bahasa Indonesia. Semoga rahmat ta'zim dan keagungan selalu terlimpahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, tidak boleh yang itu. Kalau yang bagus dianjurkan ditambahi syahadat. Makanya khutbah yang saya susun di sini itu semuanya pakai syahadat. Alhamdulillah. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kan gitu khutbah yang saya susun di khutbah kedua itu. Pertama apa? Baca alhamdulillah. Ndak wajib ini pakai bahasa Arab. Nomor 2 apa? Sholawat. Nomor 2 summal wasiat lit taqwa. Kemudian wasiat kepada takwa. Ya kalau di sini biasanya amma ba'du ya ayuhan nas ittaqullah, pakai bahasa Arab. Setelah itu kamu ceramah ndak apa-apa, tapi jangan lama-lama. Ceramah, bapak-bapak, adik-adikku sekalian, santri-santri Darut Tauhid, ayo kita berperang melawan Palestina, melawan Israel. Ya, provokasi gua akhirnya. Ayo kita boikot. Aduh, ya kalau bisa, guru saya itu ngomong kalau bisa khutbah itu jangan ada sedikit pun yang membuat mustamiin nggak enak. Jangan bicara politik. Ayo coblos capres nomor 4. Loh, siapa nomor 4? Saya sendiri, karena capresnya cuma 3. Ya, ayo coblos capres nomor 4. Lha iku lho sing repot, ya. Itu akhirnya khutbah ini agar orang ingat kepada Allah, takwa kepada Allah, yang bawah malah nggak enak yang dengarkan. Karena urusan pilpres ini orang tidak sama. Carilah kesamaan, carilah persamaannya, jangan cari permusuhannya. Makanya itu ya, kalau khutbah Jumat pakai bahasa Indonesia jangan bicara khilafiyah yang menyebabkan orang tidak enak mendengarkan. Yang ketiga apa? Wasiat lit takwa. Kemudian yang keempat qiraatul Quran, qiraatu ayatin fi ahadihima, yaitu membaca satu ayat Quran di antara 2 khutbah. Kalau kita malah khutbah pertama baca ayat, khutbah kedua baca ayat. Salah satunya cukup sebenarnya. Itu loh. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Itu terus a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kan kemudian baca apa? Ayat itu hukumnya wajib. Makanya kalau baca ayat salah, enggak benar, khutbahnya enggak sah. Yang ketiga, yang terakhir ada tambahan di khutbah kedua. Apa khutbah kedua? Yaitu doaul mukminin wal mukminat, mendoakan orang-orang iman dan orang-orang yang Islam. Itu tadi. Kalau kamu khutbah kedua gimana? Yang biasanya yang saya tulis itu Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin. Itu Allahumma arham li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Itu khutbah yang saya tulis, yang saya karang kemarin tuh. Jadi khutbah pertama enggak ada Allahumma gfirnya, khutbah keduanya ada Allahumma gfir. Jadi kalau ayat boleh ditaruh di khutbah pertama atau khutbah kedua, tapi kalau Allahumma gfirnya ditaruh di khutbah yang kedua. 5 inilah yang menjadi rukun-rukunnya khutbah yang tidak boleh dibahasa daerahkan, harus pakai bahasa Arab. Kalau yang lainnya boleh pakai bahasa Arab. Setelah kamu ittaqullah baru kamu ceramah boleh. Tapi sekali lagi jangan lama-lama. Karena saya pernah mengalami khutbah sampai ngantuk saya. Khutbahnya setengah jam. Khutbah setengah jam lebih. Sampai ngantuk. Kalau khutbah jangan lama-lama. Khutbah itu sebentar saja. Kalau kamu mau lama, ngaji kayak gini, lama. Buka majelis taklim 2 jam, boleh. Dina makanya ada yang ngantuk kayak gini nih. Ini kan ono sing ngantuk tuh ya. Sampai matanya medem-medem iki. Nurul itu. Oh iya.
Khusuk dia, saking khusuknya kepalanya nggak naik-naik. Itu siapa namanya itu? Sapi Udin Soleh, ya tak? Ya. Makanya khutbah jangan lama-lama. Dawe Kanjeng Nabi ya apa kalau masalah khutbah? Inna tulas sholatir rajul wa qasra khutbatihi ma'innatun min fiqhihi. Ma'innatun min fiqhihi. Seorang laki-laki yang panjang sholatnya tapi khutbahnya pendek, itu menunjukkan kecerdasan laki-laki tersebut, kepintaran dalam urusan fikihnya. Alimnya orang itu kelihatan kalau sholatnya panjang, khutbahnya yang pendek. Sholatnya ya maksudnya itu jangan terus panjang, ngambil surat Al-Baqarah ya kepanjangan. Ya, kalau sholat Jumat kan yang dibaca apa? Sabihi sama hal ataka. Berarti cerdas, cukup. Sholatnya segitu. Berarti khutbahnya berapa? Ya jangan panjang-panjang. Orang kalau khutbahnya panjang, sholatnya pendek, itu kata Kanjeng Nabi menunjukkan walaupun dia alim, berarti dia bukan orang yang cerdas. Orang yang cerdas, orang yang ma'innah, orang yang alim dalam urusan fikih, khutbahnya jangan panjang-panjang, sholatnya yang agak dipanjangkan. Gitu. Oh, ngono sing bener ya. Khutbahnya 1 jam, sholatnya 5 menit. Wah, iki gak patek ngalim iki. Sing imami gak patek pinter. Sing pinter iku khutbahnya jangan panjang. Tapi saya pengen menyampaikan ke umat ilmu ini. Ya kalau kamu pengen menyampaikan ke umat ilmu itu jangan waktu khutbah, cari majelis taklim sendiri, buka majelis taklim, ngajar kamu. Baru kamu setengah jam, 1 jam, 2 jam boleh. Boleh carane ngono rek ya. Itu carane urusan apa? Urusan masalah khutbah. Jadi kalau khutbah boleh enggak kalau ditanya pakai bahasa Arab, selain bahasa Arab, boleh enggak jawabannya? Boleh selama bukan rukun-rukunnya khutbah. Kalau di Pondok Darut Tauhid malah gak ono bahasa Arab karena santrinya pinter, gak ono bahasa Madurane, gak ono bahasa daerah. Santri Darut Tauhid pinter bahasa Arab, khutbahnya pakai bahasa ya karena baca. Ya. Khutbahnya pakai bahasa Arab. Gak apa boleh. Kemudian yang terakhir adalah perempuan melaksanakan sholat Jumat. Saya ini sering dengar begini. 1, ini persepsi yang harus diluruskan. Perempuan kalau sholat Jumat, yang pertama adalah ada satu daerah kalau perempuan sholat Jumat itu harus sampai di rumah mengulangi sholat duhur. Ini ada yang punya persepsi seperti ini. Alasannya dia apa? Ini ustadz yang ngomong sama saya. Gus, perempuan kan kalau sholat Jumat kan harus pulang, harus sholat lagi ya Gus. Loh kenapa Pak Ustadz? Iya, sholat duhur kan hukumnya fardu. Sholat Jumat bagi perempuan hukumnya sunnah. Berarti kan yang sunnah tidak bisa mengganti yang Nah ini salah paham, salah memahami. Benar sholat Jumat itu sunnah untuk perempuan. Sunnah maksudnya berangkat sholat Jumatnya hukumnya sunnah. Laki-laki berangkat sholat Jumatnya hukumnya wajib. Makanya ono status nek hari Jumat sopo sing pengin ganteng berangkat sholat Jumat, glowing pulang-pulangnya. Ya, Rohim sholat Jumat pulang, wah kayak Sahrul Khan. Ya. Perempuan berangkat sholat Jumat hukumnya sunnah, tapi bukan berarti sholat Jumatnya menjadi sunnah. Sholat Jumatnya tetap wajib. Contoh sholat duhur berjamaah hukumnya apa? Sholat duhur berjamaah hukumnya apa? Sunnah. Kamu ngomong sunnah terus kamu sholat jamaah pulang-pulang wajib sholat sendiri? Ya enggak. Kamu sholat Jumat duhur berjamaah itu duhurnya berjamaah, itu hukumnya sunnah. Tapi sholat duhurnya tetap hukumnya
Sama dengan perempuan. Perempuan berangkat ke masjid melakukan sholat Jumat, hukumnya sunnah. Tapi bukan berarti sholat Jumatnya menjadi sunnah. Sholat Jumatnya tetap hukumnya wajib. Artinya perempuan berangkat ke masjid untuk melakukan sholat Jumat itu sudah cukup dan tidak perlu mengulangi sholat zuhur. Dikatakan dalam Bughyatul Mustarsyidin, ya juzu liman la talzamuhul jum'ah, boleh bagi orang yang tidak wajib melakukan sholat Jumat. Siapa? Ka'abdin wa musafir wa mro'ah. Dicontohkan di sana salah satunya perempuan. Ayyusalliya jum'ah badalan anidzuhri, dia boleh melakukan sholat Jumat sebagai pengganti daripada sholat zuhur. Bahkan dikatakan watujzi'uhu, dan cukup sholat Jumatnya, tidak perlu mengganti sholat zuhur. Bal hiya afdal, bahkan sholat zuhur yang ditinggalkan kemudian diganti dengan sholat Jumat bagi perempuan afdol, itu lebih utama. Makanya alhamdulillah santri sini putri sholat Jumat, ya enggak? Ya cuman enggak campur kan, kalau putri kan sholat Jumatnya di lantai 2 ya, jadi adit enggak bisa lihat. Nah ini adit nih, yang medem-medem ini lah ya, adit enggak bisa lihat, enggak bisa nyornek, enggak bisa duduk yang bagus ya, enggak bisa karena sholatnya perempuan di atas, laki-laki di bawah. Memang laki-laki itu di bawah ya. Ya. Jadi sholat Jumatnya di sini perempuan sholat Jumat. Loh kok sholat Jumat Gus perempuan? Enggak apa-apa. Apa wajib sholat duhur lagi? Ya enggak, cukup. Bal hiya afdal, bahkan perempuan melakukan sholat Jumat itu afdal, lebih utama daripada sholat duhur. Karena sholat Jumat itu untuk yang sempurna, nah, kamaliyat. Sementara perempuan kalau melakukan yang kamaliyat itu lebih baik. Nah ada persepsi lagi yang kedua, yang terakhir. Apa? Sholat Jumat kalau perempuan yang enggak mau sholat Jumat di masjid harus nunggu imamnya pulang dulu. Ada? Ada ini di desa-desa. Jadi kalau mau sholat Jumat itu gini, mbak jangan sholat Jumat dulu, jangan sholat duhur dulu, nunggu yang sholat Jumat pulang. Kalau yang sholat Jumat pulang baru boleh sholat. Ini di desa-desa kayak gitu, semua lah punya persepsi kayak gitu. Kalau mau sholat Jumat nunggu yang sholat, kalau perempuan mau sholat apa tadi? Duhur, nunggu yang sholat Jumat pulang. Ini enggak benar. Enggak benar. Yang benar gimana? Perempuan kalau memang enggak wajib sholat Jumat, mulai waktunya wajib sholat Jumat itu sama seperti waktunya sholat duhur, waktunya sama dengan sholat Jumat. Artinya yang wajib berangkat sholat Jumat ya silahkan Jumatan, yang tidak wajib sholat Jumat ya silahkan sholat di rumah walaupun belum selesai sholat Jumat. Gak ada keterangan kalau perempuan kalau mau sholat Jumat harus nunggu selesai orang-orang pulang daripada sholat Jumat, ya paham ya. Jadi ini penting ini siapa namanya ini? Yudi Aliando ya, ini penting loh. Kadang-kadang ngono loh. Jadi persepsi di masyarakat tuh kadang-kadang ya harus kita luruskan. Enggak boleh sholat Jumat kalau enggak boleh sholat duhur kalau yang Jumatan belum pulang. Lah itu ya repot toh. Enggak terangkan enggak ada. Cuman memang guru saya ngomong memang yang utama itu sholat Jumat. Makanya yang sholat duhur rodok mundur sedikit menghormati yang sholat Jumat itu yang betul kayak gitu memang. Tapi nggak ada keterangan kalau perempuan kalau sholat Jumat harus nunggu yang Jumatan harus selesai. Ini persepsi yang harus diluruskan. Nggak yang benar ya tetap kalau memang waktunya kamu sholat ya adzan ya sholat juga boleh. Setelah adzan sholat juga sudah boleh. Al-Fatihah.